Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Mamono Kuni no Aru Kikata, chapter 40 sampai chapter 41. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang awalnya diremehkan, tapi akhirnya semuanya pada ketakutan. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Rimuru yang sedang dikurung di gudang sudah mulai kehilangan kesabarannya dan sangat marah karena diperlakukan seperti ini. Sedangkan di sisi lain, Flamia saat itu sedang diancam seseorang. Seseorang itu mengancam akan menyiksa budak manusia yang dibawa Flamia ke desa ini sebagai tamu. Flamia dan ayahnya yang mendengar itu pun sangat khawatir sekali gitu pak. Tapi bukannya khawatir akan nasib manusia yang sedang dikurung di gudang itu, Flamia dan ayahnya justru khawatir akan nasib desa ini nantinya. Itu karena manusia yang sedang dikurung di gudang itu adalah Raja Iblis Rimuru Sama. Jika Rimuru Sama sampai marah, hancurlah desa ini. Flamia dan ayahnya berteriak histeris dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Kau bodoh sekali, sangat-sangat bodoh. Kalian tahu apa yang sudah kalian perbuat? Tamatlah desa ini." Tapi di satu sisi, seseorang itu tersenyum dan berkata, "Melihat kau sangat cemas, sepertinya orang itu penting bagimu kan?" Orang itu kemudian menyuruh bawahannya untuk membawa manusia itu kemari. Namun betapa mengejutkannya, manusia yang dibicarakan itu tiba-tiba sudah berdiri di belakang mereka dan terlihat sangat marah. Flamia dan ayahnya yang melihat kedatangan Rimuru Sama itu pun sangat terkejut. Rimuru Sama, apa Anda baik-baik saja?" Orang itu bergumam, "Sejak kapan manusia itu tiba di sini? Tapi biarlah, lagi pula aku juga bermaksud membawanya ke sini." Di satu sisi, Rimuru berkata, "Aku tahu ini masalah kalian, tapi tak kusangka aku bakal jadi sandera di situasi ini." Sesepuh desa berkata, "Kau hanya manusia, jangan berlagak penting di sini." Beberapa orang di sana juga terlihat menertawakan Rimuru. Rimuru yang ditertawakan itu pun mulai emosi. Flamia yang melihat itu pun sangat gemetar ketakutan dan berkata, "Rimuru Sama, tolong tenanglah." Sesepuh desa berkata, "Hahaha, apa kau sedang mencari tuanmu si Majini itu? Kau tak tahu di mana dia kan? Tuanmu sekarang sedang mendapatkan keramahan dari kami yang luar biasa." Rimuru yang mendengar itu pun bertambah kesal karena ia tak mendapatkan apa yang diterima Gupta saat ini. Bahkan Rangga yang berada di bayangan Rimuru saat itu juga sangat marah karena tuannya Rimuru dihina. Rangga saat itu ingin segera mengamuk. "Aku tak tahan lagi." Namun Rimuru menghentikan Rangga dengan berkata, "Belum saatnya, tahan dirimu Rangga." Di satu sisi, ayah Flamia mencoba menghentikan orang-orang yang terus merendahkan Rimuru Sama. Ayah Flamia berkata, "Hentikan, apa kalian ingin membawa kehancuran bagi desa?" Namun orang-orang itu malah tertawa dan berkata, "Hahaha, kau bicara aneh seperti itu lagi kepala desa? Ya sudahlah, mari kita ikat manusia itu dulu." Bahkan sesepuh desa itu juga berkata pada Rimuru, "Kalau Flamia bersedia tunduk pada desa, aku tak akan memperlakukanmu dengan buruk." Sesepuh desa terus-terusan meremehkan Rimuru. Setelah itu, orang-orang itu kemudian membawa tali untuk mengikat Rimuru. Ayah Flamia yang melihat itu pun berteriak dan berkata, "Woi, hentikan, ini bukan masalah sepele." Flamia juga berteriak, "Raja Iblis Rimuru Sama." Dan seketika itu juga, Rimuru berubah dalam bentuk slime-nya. Sesepuh desa yang melihat dan mendengar teriakan Flamia itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. Raja Iblis, katamu? Tak mungkin. Apa dia benar-benar?" Ketika melihat manusia itu berubah menjadi slime, sesepuh desa pun mulai gemetar ketakutan. Di satu sisi, Rimuru berkata, "Aku bukanlah manusia, tapi aku adalah slime."
Semua orang pun terdiam membeku. Sepertinya mereka tahu kisah slime yang menjadi Raja Iblis, tapi mereka belum percaya sepenuhnya. Rimuru pun menjadi canggung dengan situasi yang dingin seperti ini. Namun tiba-tiba, semua orang merasakan guncangan yang sungguh luar biasa. Dan seketika itu juga, dari atap tempat itu, muncullah Storm Dragon Veldora dalam bentuk naganya. Hahaha. Semua orang yang melihat itu pun sangat ketakutan sekali gitu pak. Veldora pun berdiri di depan semua orang dengan gagahnya. Tapi di satu sisi, Flamia mengomeli Veldora dengan berkata, "Veldora sama, kenapa kau ada di sini? Padahal kami sudah merahasiakan ini." Veldora menjawab, "Rahasia dibuat untuk dibongkar Flamia, dan kenapa aku tak diajak?" Wah, Flamia berkata, Tunggu Veldora sama, desa akan hancur kalau Anda seperti ini terus." Sesepuh desa yang melihat itu pun sangat ketakutan sekali gitu pak. Hah? Storm Dragon Veldora sama? Flamia saat itu menangis dengan kesal sambil memukuli Veldora dengan kedua tangannya. "Kenapa kau datang dengan wujud ini Veldora sama?" Veldora menjawab, hahaha. Karena kau merahasiakan sesuatu, maka dari itu aku akan menakutimu." Bahkan ayah Flamia yang ketakutan itu pun sampai kena mental dan pingsan. Setelah kehadiran dari Veldora, semua orang di sana pun langsung berlutut dan menundukkan kepala mereka di depan Veldora. Mereka semua pun mulai menyadari kesalahan mereka karena tidak sopan kepada Raja Iblis Rimuru sama sebelumnya. Sesepuh desa gemetar ketakutan dan berkata, ini benar-benar Raja Iblis sungguhan." Tak hanya itu, Flamia sepertinya juga dekat dengan Veldora sama dan Raja Iblis sama. Sesepuh desa pun sangat meminta maaf atas kesalahannya dan meminta ampunan agar warga desa tidak dimusnahkan. Bahkan semua orang di sana juga mulai menghormati dan mengakui kehebatan Flamia yang bisa berdiri bersama Raja Iblis dan Storm Dragon di sampingnya. Dan singkat cerita, setelah kejadian yang menggemparkan itu, semua masalah akhirnya terselesaikan dengan damai. Bahkan sesepuh desa juga tak memaksa Flamia lagi untuk menjadi kepala desa selanjutnya. Ayah Flamia dan sesepuh desa pun berdamai. Mereka saling berjanji untuk mengunjungi Tempest dan bekerja sama demi desa. Setelah itu, Rimuru pun menemui Gupta yang lagi bersantai. Rimuru berteriak, "Gobutta! Sepertinya kau bermimpi indah sendirian." Gupta menjawab, "Tapi sejak awal kan Rimuru sama sedang menikmati dengan menyembunyikan kekuatanmu kan?" Rimuru menjawab, "Diam!" Rimuru yang sangat iri pada Gupta itu pun sangat kesal sekali gitu pak. Setelah beberapa hari kemudian, Rimuru telah mengadakan sebuah acara turnamen dodgeball di arena Colosseum. Di sana terlihat Flamia yang menjadi juru kamera untuk merekam acara turnamen tersebut. Di sana ada tim yang terdiri dari Veldora, Ramirez, dan Vegeta. Veldora tertawa dan berkata, hahaha. Aku sudah mempelajari kitab suci manga berulang kali demi turnamen hari ini. Aku tak akan kalah. Jadi, tim mana yang akan menjadi musuh kita?" Di sana terlihat tim yang akan menjadi musuh Veldora. Mereka adalah Benimaru, Suna, dan Zoe. Dan orang yang akan menjadi wasit di turnamen ini adalah Diablo. Diablo berkata, "Rimuru sama memberiku tugas penting sebagai wasit. Oke, bola pertama untuk Ramirez sama. Permainan dimulai." Veldora berkata, "Ramirez, tunjukkan kemampuanmu dengan tembakan pertama." Ramirez menjawab, "Siapa?" Ramirez kemudian mulai mengambil bolanya. Tapi ternyata Ramirez malah tak bisa mengangkat bola tersebut. Itu karena bola itu lebih besar dari tubuh mungil Ramirez. Karena Ramirez tak bisa mengangkat bolanya, Diablo kemudian memutuskan jika tim Suna yang memenangkan permainan ini. Veldora yang mendengar itu pun sangat terkejut dengan kekalahan telaknya. Di sisi lain, di sana terlihat Ruminas bersama Hinata dan Flamia sedang menonton acara tersebut. Ruminas berkata, si kadal menjijikan itu pasti kalah." Di satu sisi, Hinata sepertinya terlihat bosan dengan acara ini. Hinata berkata pada Rimuru, "Lagian, buat apa aku dipanggil ke sini, woi?" Hinata kemudian melempar bola ke arah Rimuru.
Namun seketika itu juga, Diablo dengan santuinya langsung menangkis bola yang dilemparkan Hinata ke arah Rimuru. Rimuru kemudian menjelaskan alasannya memanggil Hinata ke sini. Dan singkat cerita, pertandingan kedua dimulai. Di sana terlihat tim yang terdiri dari Milim, Gupta, dan Gabiru akan melawan tim yang terdiri dari Sion, Gerudo, dan Gobzo. Milim berkata, "Mulai sekarang aku akan maju sendiri. Siapkanlah diri kalian." Sion berkata, "Kita tak bisa kalah begitu saja." Dan seketika itu juga, Sion mulai melemparkan bola pertamanya dengan sekuat tenaga. Namun Milim dengan santuinya berdiri di depan bola yang mengarah ke arahnya. Milim dengan mudah menangkis bola tersebut hingga terbang jauh dan keluar dari lapangan. Milim berkata, "Serangan level segini tak mempan kepadaku." Dan tiba-tiba, Diablo meniup peluitnya. Prit! Bola telah keluar dari tim Milim. Maka dari itu, tim Sion adalah pemenangnya. Milim yang mendengar jika ia kalah itu pun menangis kebingungan. "Kenapa?" Rimuru menjawab, "Kau seharusnya mendengar aturan permainan dengan benar, Milim." Dan segera setelah itu, turnamen pun akan mulai memasuki babak final. Tim Sion akan melawan tim Suna. Dan bagaimanakah keseruan permainan mereka selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.